Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan syukur marilah kita hadiratkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Seterusnya salawat dan salam, tak lupa pula kita berdoa kepada Allah supaya disampaikannya kepada arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini saya akan menyajikan video tentang koneksi antar materi, di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, masyarakat sekitar sekolah. Menurut saya, yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah adalah bagaimana kita memaksimalkan, memberdayakan, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah yang terdiri dari 7 macam sumber daya, yakni sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, tendik, murid, komite sekolah, wali murid, pengawas sekolah, masyarakat sekitar sekolah. Kemudian sumber daya fisik, yaitu sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian sumber daya sosial, kemudian agama dan budaya, kemudian politik, finansial, dan juga sumber daya lingkungan sekitar sekolah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat pada modul 3.2 ini adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran bisa memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Cara saya mengimplementasikannya adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk mendukung keberhasilan pembelajaran di sekolah. Kemudian, pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Menurut saya, sumber daya yang ada di sekolah, jika kita maksimalkan atau kita manfaatkan sesuai dengan yang seharusnya, maka pembelajaran akan menjadi berkualitas. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajar di kelas dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan beberapa sarana dan prasarana, kalau seandainya sarana dan prasarana tersebut lengkap, maka pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Dan insya Allah tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru tersebut akan tercapai. Kemudian pertanyaan ketiga. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hubungan antara modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya, yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang penerapan budaya positif, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional, modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, serta 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Modul yang telah dipelajari menjadikan peserta didik mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, target acuan yang paling utama atau muara dari modul 1 sampai modul 3.2 ini adalah memaksimalkan
potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian pertanyaan keempat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah ini, saya tidak begitu memahami sumber daya apa saja yang ada di sekolah. Namun, setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, saya memahami masih banyak potensi atau sumber daya yang ada di sekolah yang belum dimanfaatkan. Mungkin hanya demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.